Terus pas dia berdiri bangun kepalanya bocor teman-teman. Sama sekali nggak ada yang respon. Saya juga kaget teman-teman posisi di situ. Karena kan kita terbiasa di Indonesia kan kalau ada orang jatuh kita tolongin gitu kan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ripin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya ingin bercerita. Jadi dulu teman-teman ada Oji-sang, kerjanya Tobi kan. Jatuh teman-teman. Itu kondisinya kemarin itu karena gerimis. Terus kita masih buat ini ya, apa Asiba yang nanti nanti saya kasih gambarnya. Jadi Asibanya itu kita masih di bawah penggalian itu belum ada pijakannya teman-teman. Jadi kita masih pasang-pasang ini nah rangka-rangkanya itu. Nah pas pasang rangka-rangkanya kita itu kemarin bekerja sekitar sekitar 8 orangan lah, 8 orang lebih lah. Nah suatu ketika si Oji Sang ini dia itu pengen pasang tangkang ya, pengen pasang pipa. Jadi dia itu berdiri di pipa sekitar tingginya itu sekitar 1,5 meter lah, hampir 2 meter lah tingginya. Jadi dia pengen pasang pipa, pipa yang sekepala lah segini. Jadi kan dia naikkan di pipanya kan. Jadi dia pengen pasang pipa yang agak ke depan karena kan dia ada di tengah-tengah tuh teman-teman. Jadi kan gak ada pegangannya kan. Nah dia pengen ngambil pegangan yang di apa sih namanya ya, tiang itu, ternyata nggak kena teman-teman. Jadi dia kan lagi bawa tuh si tangkangnya kan, si pipanya itu kan dibawa sama dia kan, dibawa pas di tengah-tengah dia udah oleng tuh, pengen nangkep tiang, ternyata nggak kena teman-teman, jatuh dia. Wah, kepala dulu teman-teman jatuhnya, enggak kepala dulu di sini dulu. Kalau kepala dulu kayaknya udah meninggal deh orang. Jadi ini dulu nih, punggung dulu nih, ini dulu. Jatuh, bus. Gak ada yang nolongin teman-teman. Gila, gak ada yang nolongin sama sekali. Yang nolongin cuma teman saya doang. Teman saya kan lagi di bawah, saya kan lagi di atas tuh, lagi ngambilin barang-barang. Cuman teman saya, teman-teman yang bantuin. Ah, bangsat, bangsat. Itu kejadian udah lama sih, tapi baru sekarang saya ceritain karena saya lupa terus mau cerita kan. Jadi kejadian udah lama, sekitar 5 bulan yang lalu kayaknya. Sekitar 5 bulan, 4 bulan yang lalu lah. Gak ada yang nolongin teman-teman. Gila, segitu banyak orang yang dibawa juga banyak, tapi gak ada yang nolongin. Yang nolongin cuma teman saya lah. Itu si Oji Sangnya itu, si kakek-kakeknya ini jatuh itu. Itu pingsan dulu teman-teman. Berapa detik ya? Sekitar 5 detik lah pingsan dia. Udah kejang-kejang, hampir kejang-kejang. Udah gini-gini dia. Udah takut kan? Udahlah itu, udah agak sadar, terus dilurusin. Pas dilurusin si kakek-kakeknya nggak mau, mungkin malu kali ya. Terus pas dia berdiri bangun kepalanya bocor teman-teman. Sama sekali nggak ada yang respon. Saya juga kaget teman-teman posisi di situ. Karena kan kita terbiasa di Indonesia kan kalau ada orang jatuh kita tolongin gitu kan. Pasti kerjanya tuh berhenti semua. Tapi ini kemarin itu teman sama sekali nggak. Udah bodo amat aja. Wih, gila. Akhirnya dia pergi ke atas, dibersihin lah itu kepalanya yang bocor itu kan. Disuruh istirahat dulu, ternyata dia nggak mau. Dia pengen tetap kerja aja dia. Nggak tahu karena malu atau karena apa ya, atau karena memang di Jepang gila kerja atau gimana ya, saya kurang tahu. Tapi kemarin itu dia masih tetap pengen kerja. Malah udah disuruh-suruh pulang lah, disuruh pulang, suruh ke rumah sakit, tapi dia nggak mau.
Nah, singkat ceritanya, eh senpai kita ini komen lah kejadian-kejadian yang jatuh itu. Katanya, kamu tahu nggak tadi yang jatuh itu gimana katanya? Nah, itu orang ceroboh katanya. Namanya furarnes nggak dicangkolin. Furarnes itu apa sih namanya ya? Buat dicangkolin kalau kita jatuh itu kan gantung. Tapi mau mau gimana ya kalau dicangkolin juga itu kan panjangnya kan 5 meter. Sementara dia berdiri kan tingginya cuma 2 meter. Jadi ya nggak ada gunanya gitu. Walaupun misalkan dipakai digantung jatuh ya tetap nggak ada gunanya karena kan panjang 5 meter. Kecuali panjangnya cuma semeter itu baru bisa jadi gantung kan. Kalau 5 meter kan yang jadi gantung nggak sama aja. Terus dibilang ya pokoknya dibilang yang nggak bener lah, nggak ada rasa kasihan gitu, malah dibilangnya goblok lah, dibilang apa nggak tahu diri lah apa kayak gitu. Sedih juga kemarin itu dengarnya kan, kita berdua kan, apalagi kan yang jatuh kakek kakek kan ya pasti rasanya itu kepukul banget gitu, sedih banget. Tapi ya mau nggak mau ya karena di sini di Jepang, akhirnya saya menyimpulkan gini, oh ternyata di Jepang itu bener-bener apa ya, rasa kepeduliannya itu ya, rasa manusianya itu kok kayak nggak ada gitu ya. Maksudnya ya kalau di kita kan biasanya kalau ada orang kecelakaan tuh kita juga ikut panik gitu. Kita itu langsung ada respon kayak kasihan banget gitu lah. Tapi ternyata orang Jepang nggak gitu teman-teman. Dan saya baru sadar gitu saat kejadian kecelakaan itu. Ternyata bukan hanya nggak bertetangga terus nggak bersosialisasi ngobrol gitu kan, bukan hanya sendiri-sendiri nggak ngurusin hidup orang lain, ternyata dalam kecelakaan pun emang sendiri-sendiri. Misal kasarnya sih gini, kasarnya ya mati mati situlah, kalau mati udah ditanam gitu. Jadi rasa kemanusiaan yang nggak, menurut saya nggak ada sih. Untuk kejadian itu saya menyimpulkan bahwa di Jepang itu orangnya rasa kemanusiaannya nggak ada. Saya menyimpulkan sekitar 85% lah. Selebihnya mungkin ada juga sih yang kayak kita dari Indonesia kan, ada rasa kasihan. Terus dikasih tahu lah. Nah itu kalau dia jatuh meninggal pasti kita semua nggak ini apa, nggak punya kerjaan selama 3 tahun, perusahaannya ditutup, bla 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 bla. Banyak banget yang diomongin. Pokoknya nggak ada respon kasihan. Tadi tuh jatuh kasihan ya ini. Aduh gimana dia ya? Kira-kira besok gimana ya? Bakalan sehat apa enggak, sembuh apa enggak gitu. Ternyata nggak ada respon kayak gitu teman. Responnya malah dia itu takut kerjaannya hilang, terus dia dia ceroboh, terus ya namanya kecelakaan kan kita nggak ada yang tahu ya. Mau kita sehati-hati apapun kalau emang di hari itu kita kecelakaan ya tetap kecelakaan, nggak bisa dihindari. Ya mungkin karena orang Jepang eh, kebanyakan ateis ya, jadi rasa apa sih namanya ya, spiritualnya itu kayak misalkan kayak jatuh itu karena ya karena udah ditakdirin jatuh gitulah gitu. Jadi nggak ada bayangan ke situ. Dan sampai sekarang saya sama teman saya itu masih masih keinget aja gitu kejadian waktu kakak itu jatuh, dan masih kaget, shock gitu lah, shock buat ngelihat ada orang kecelakaan gak ada yang nolong, itu shock banget, kayak ngerasa anjing ini di mana ya gitulah pokoknya, kayak ngerasa ini di mana ya, kok pokoknya nggak habis pikir lah.
Udah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang sudah bekerja di Jepang, hati-hati, jangan sampai kayak kejadian kakak itu jatuh, kepalanya bocor. Untung dia masih bisa sehat lagi. Kalau cacat kan jadi susah nanti kan. Dan teman-teman yang masih di Indonesia, yang masih menunggu berangkat ke Jepang juga ya, eh, harus hati-hati juga nanti pas kerja. Yaudah teman-teman, saya Arifin Bob ngundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.